Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi, semangat pagi, dan selamat hari Sabat bagi yang merayakan hari Sabat. Kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi kita untuk hari ini 10 Oktober tahun 2020. Baik, kita akan langsung pada pekabaran firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk kesempatan mempelajari akan firman Tuhan. Biarlah kiranya pelajaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami hari ini dan bahkan seterusnya sampai Tuhan datang pada kali kedua. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, hari ini 10 Oktober tahun 2020, renungan pagi kita dengan judul Pengantara Sejati. Pengantara sejati. Jadi pengantara ini berbicara terkait antara saya dan Tuhan, ada oknum di antaranya. Siapakah dia itu? Kita sebut dengan pengantara sejati. Ibrani 4 ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Sekali lagi Ibrani 4 ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Di dalam pekerjaan pengantaraan Kristus, kasih Allah di dalam kesempurnaannya itu ditunjukkan kepada manusia dan malaikat-malaikat. Manusia dan malaikat sama-sama ciptaan. Bedanya, malaikat itu roh, kita ini dapat disentuh, kita ini memiliki tubuh seperti saya ini. Tetapi sama-sama adalah ciptaan. Maka kesempurnaan tabiat Allah yang adalah kasih itu ditampilkan kepada oknum itu, manusia dan malaikat-malaikat. Ia berdiri mengadakan pengantaraan untukmu. Ialah imam besar yang sedang membela demi kepentinganmu. Oleh sebab itu, hendaklah engkau datang dan menyampaikan persoalanmu kepada Bapa melalui Kristus Yesus. Demikianlah engkau dapat menghampiri Allah. Dan meskipun engkau berdosa, bukan berarti bahwa engkau tidak berpengharapan. Karena kata Yesus, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. 1 Yohanes 2 ayat 1. Jadi pengantara sejati yaitu Yesus Kristus. Dialah yang ada di antara saya, saudara-saudara, dan Bapa. Kristuslah penebusmu. Ia tidak memperoleh keuntungan dari pengakuan-pengakuanmu yang hina. Jika engkau mempunyai dosa yang bersifat pribadi, datanglah mengakuinya kepada Kristus, satu-satunya pengantara Allah dan manusia. Ia memperkenalkan kita kepada Bapa yang disalut dalam pakaian putih tabiatnya sendiri. Ia membela kita di hadapan Allah serta berkata, Aku telah mengambil tempat manusia berdosa. Kiranya janganlah memandang atas anak yang keras hati ini, tetapi pandanglah kepadaku. Memang benar iblis berusaha sekuat tenaganya mempertahankan kita, menuntut kita sebagai rampasannya. Tetapi darah Kristus lebih berkuasa membela kita. Pekerjaan Kristus di bait suci yang di surga, yang mempersembahkan darahnya sendiri setiap saat di hadapan peti pendamaian, sebagaimana ia mengadakan pengantaraan bagi kita, hendaklah kiranya memberi kesan yang mendalam ke dalam hati kita, sehingga kita dapat mengerti dan menyadari betapa pentingnya waktu setiap saat itu. Yesus tetap mengadakan upacara pengantaran itu untuk kita, sehingga bila mana kita lalai menggunakan kesempatan itu sesaat pun, kita tidak dapat menebusnya kembali. Pikirkanlah tentang Yesus.
Ia sekarang berada di tempatnya yang kudus, bukan di tempat yang sunyi, melainkan di dalam tempat yang penuh dengan berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa, malaikat surga yang sedang menunggu perintahnya. Dan ia memerintahkan mereka pergi dan bekerja untuk menguatkan orang saleh yang paling lemah, yakni orang-orang yang percaya kepada Allah. Ia menyediakan pertolongan yang sama kepada orang mulia dan orang hina, orang kaya dan orang miskin. Perhatikanlah kenyataan yang penting ini, bahwa Kristus bukannya berhenti melakukan pekerjaannya di dalam tempat kudus yang di surga. Jika engkau memasang kuk Kristus di atas bahumu, jika engkau mengangkat beban Kristus itu, kepadamu akan dibebankan satu pekerjaan yang serupa dengan apa yang dilakukan pemimpinmu yang hidup itu. Saudaraku, kabar baik untuk kita bahwa Yesus adalah pengantara kita. Dia membela kita, Dia mengasihi kita, Dia mengampuni kita, Dia menolong kita. Tapi tanggung jawab kita adalah, apakah kita mau memikul beban Yesus, yaitu menyampaikan kabar tentang kebaikan Kristus, kasih Allah kepada setiap orang di sekitar kita. Apakah beban itu ada di pundak kita masing-masing? Apakah kita merasa terbeban dengan jiwa-jiwa? Agar supaya tidak ada satupun yang binasa di dunia ini, tapi semua dapat dibawa pulang ke dalam kerajaan sorga. Kalau itu menjadi beban saudara, itu menjadi satu tanggung jawab saudara, itu juga merupakan tanggung jawab dan beban saya pribadi. Mari kita saling mendoakan supaya kita tidak hanya menjadi umat Tuhan, orang Kristen yang untuk mencintai diri sendiri saja, tapi kita dapat membagikan kasih Allah ke setiap orang yang ada di sekitar kita. Selamat mencoba, selamat melakukannya. Gampang, kita sudah pelajar pada pelajaran-pelajaran yang lalu. Senyum kita, ramah tamah, keramah tamahan kita, saling membagi dengan tetangga-tetangga kita, mengundang datang ke rumah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Inilah menjadi doa dan harapan kita pada pagi hari ini. Amin. Saudara-saudara, mari kita tunduk kepala dan kita tutup renungan harian ini dengan doa. Bapa di surga, terima kasih untuk pekabaran yang indah di pagi hari ini. Kami tidak mampu untuk melakukannya ya Tuhan, tapi mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Bapa, kami menyerahkan keberadaan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau menolong kami, memberkati kami, berikan kami yang terbaik dalam hidup kami, agar kami dapat menjadi umat Tuhan yang setia. Dan pada waktu Engkau datang nanti, kami boleh pindah ke tempat yang Tuhan sediakan, yang terindah, dunia yang baru yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati pergumulan kami setiap hari, kebutuhan-kebutuhan kami Tuhan cukupkan. Ajar kami untuk membagi yang lebih dalam diri kami, supaya kami tidak berlebihan, tapi selalu berkecukupan dalam segala sesuatu untuk kepujian kehormatan bagi nama Tuhan. Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat hari Sabat bagi yang merayakannya. Sampai jumpa pada ibadah kita besok. Shalom.